Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan untuk meneruskan pengajian ini dengan keadaan sehat walafiat, dengan keadaan penuh dengan semangat. Kemudian tak lupa sholawat serta salam mari kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita semua nanti di yaumil qiyamah mendapatkan syafaat dari baginda beliau, yaitu Muhammad SAW. Mari kita mulai pengajian ini dengan membaca suratul Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ali wazwaji wa dzurriyyati wa ali baiti wa sahbihi kiram wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah wa hadratin thumma ila hadratin jami' ahli silsilati qiraatil Qur'anil azim khususan Syekhna Kiai Haji Munawwir Kerapiah wa Syekhna Kiai Haji Munawwir wa Syekhna Kiai Haji Abdul Ghafar Kerapiah wa Syekhna Kiai Haji Abdul Qadir Kerapiah wa Syekhna Abdul Hamid Pasuruan wa Syekhna Husain Ba'bad Malang wa Syekhna Sunan Pandaran Al-Bayat wa Syekhna Kiai Haji Mufid Mas'ud wa zawjati Ibunya Haji Munawwir wa Syekhna Kiai Haji Mutasyambilah wa Syekhna Kiai Haji Adlan Ali wa Syekhna Kiai Haji Mufur Ali wa Syekhna Kiai Haji Muhammad Mari khususan al-fadal kitab Syekh Hamad Mujahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pertemuan kemarin kita sudah sampai ke ayat yaitu qala ya laita qaumi ya'lamuna bima ghafara li rabbi waj'alani minal mukramin. Bahwasanya Habib bin Najjar itu diampuni dosa-dosanya serta dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Apa sebab Habib Najjar itu diampuni dosanya dan dimuliakan? Karena Habib Najjar itu telah beriman kepada Allah dengan iman yang sangat kuat. Dengan berbagai godaan, Habib Najjar tetap berpegang teguh kepada keimanan dan ketauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjut ayat berikutnya, yaitu ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama'i wa ma kunna munzilin. Wa ma anzalna ala qaumihi, dan kami tidak menurunkan kepada kaum-kaum itu, kaum-kaumnya Habib Najjar itu, mim ba'dihi, setelah meninggalnya Habib Najjar kemarin, min jundim minas sama, suatu pasukan dari langit, wa ma kunna munzilin, dan tidak perlu kami melakukan itu, yaitu menurunkan pasukan-pasukan itu. Maksudnya seperti ini, tafsirannya, wa ma anzalna ala qaumin Habib ba'da mautihi jundam minas sama liyuhliku qaumahu. Kami, Allah, tidak menurunkan kepada kaum-kaumnya Habib Najjar itu pasukan dari langit. Untuk apa? Untuk menghancurkan kaum-kaumnya itu.
Kemarin kan kita ketahui bahwasanya Allah itu murka kepada kaum-kaumnya penduduk Antokiyah itu. Allah murka sehingga Allah mengutus, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membinasakan kaum-kaum itu. Akhirnya dilaksanakan dengan malaikat Jibril. Maka apa yang terjadi? Famatu jami'an, semuanya mati, semuanya binasa. Nah, setelah kejadian itu Allah tidak menurunkan kembali. Ma kunna naf'alu hadzal amra fi ihlakihim kana aisara indana mimma yadhunnun. Kalau Allah itu menghendaki kehancuran terhadap kaum-kaum yang ada atau yang berdusta itu, yang tidak beriman, aisara indana mimma yadhunnun, gampang, sangat gampang Allah melakukannya, sangat gampang. Tinggal Allah ucapkan saja maka akan terjadi. Gimana kok gampang? Karena Allah itu ya Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan alam ini. Seperti kita membuat meja, kita buat meja udah jadi, mau kita hancurkan ya gampang, kita yang buat gitu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ingin menghancurkan dunia ini ya tinggal gampang saja. Tsumma bayyana Allah ta'ala sababa ihlakihim faqala Allah ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan sebab-sebab binasanya kaum-kaum itu. Apa yang menyebabkan kaum-kaum itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan di dalam ayat Al-Qur'an, yaitu Allah berfirman, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idzahum khamidun. Allah menjelaskan di situ. Tidak ada siksaan kepada kaum-kaum itu illa sayhatan wahidatan. Illa sayhatan wahidatan. Kecuali hanyalah sekali teriakan. Fa idzahum khamidun, maka kaum-kaum itu binasa semua, mati semua. Nah, itu. Allah kemarin itu hanya memerintahkan malaikat Jibril saja, yaitu dengan soihatan wahidatan, hanya sekali teriakan. Malaikat megang kedua pintu itu, gawangnya pintu, tiangnya pintu itu dipegang, digoyang-goyangkan sambil berteriak dengan teriakan yang kencang, hanya sekali teriakan, maka kaum itu binasa semua, mati semua. Nah itu hanya dengan sekali teriakan. Yakni soha Jibril alaihi salam bi amarona soihatan famatu jami'a. Nah tadi yang saya jelaskan tadi, Jibril berteriak dengan sekali teriakan, maka apa yang terjadi? Famatu jami'an, semuanya binasa, semuanya mati, kaum-kaum itu. Hadhihi uqubatuhum fid dunya. Ini baru siksaan yang ada di dunia. Belum siksaan nanti ketika di akhirat. Ini baru siksaan bagi mereka yang tidak beriman kepada Allah, yang tetap dalam kekufurannya. Baru di dunia saja sudah seperti itu. Apalagi nanti ketika berada di akhirat, lebih pedih lagi siksaan yang mereka alami nanti. Nah itu. Terusannya, ya hasratan alal ibad, ya hasratan alal ibad, alangkah besar penyesalannya, alangkah menyesal alal ibad, di atas hamba-hamba itu. Alangkah menyesalnya hamba-hamba itu. Nah itu. Ya menyesal karena tidak mau beriman tadi.
Dijelaskan qala Ikrimah berkata, Ikrimah menjelaskan, ya hasratahum ala anfusihim, menyesal bagi mereka itu terhadap diri-diri mereka itu. Mereka menyesal atas diri mereka itu. Ngapa dulu di dunia ini tidak mau beriman kepada Allah, menyesal mereka. Yang mana hasratun, lafat hasratun, ya hasratan tadi itu artinya apa? Syiddatun nadamah, yang mana menyesalnya itu yang sangat menyesal, sangat-sangat menyesal. Nah, itu hasratun itu artinya sangat-sangat menyesal, sangat-sangat menyesal. Seperti misalnya kita menyesal dulu ketika muda kita tidak mau bersungguh-sungguh akan belajar, nginak kawan-kawan kita, ngelihat kawan-kawan kita pada sukses semua, sudah berhasil semua, kitanya tidak berhasil, tidak sukses. Karena apa? Karena ketika masa mudanya itu tidak bersungguh-sungguh dalam belajar. Jadi menyesal, sangat menyesal. Menyesal itu nggak ada ceritanya di depan. Menyesal itu pasti di belakang. Nah, itu. Jadi hasratun itu maknanya sangat-sangat menyesal. Nah, itu. Wa fihi qaulani, dan makna lafadz ya hasratan alal ibad itu ada dua pendapat, ada dua keterangan, ada dua penjelasan. Ya hasratan alal ibad itu ada dua penjelasan. Ahaduhuma, salah satunya, yaitu penjelasan yang pertama, yaqulullahu ta'ala, Allah yang berfirman itu, Allah yang berkata. Gimana perkataan Allah, apa firman Allah? Ya hasratan wa nadamatan kainatan alal ibadi yaumal qiyamah khina lam yu'minu birrusuli. Sangat menyesal dan sangat prihatin kepada hamba-hamba itu di hari kiamat. Khina lam yu'minu birrusuli, disebabkan karena mereka tidak beriman kepada para rasul-rasulku. Nah, itu kata Allah. Jadi pendapat pertama itu Allah yang berkata seperti itu. Alangkah menyesalnya hamba-hambaku itu. Nah, pendapat yang kedua, wathanihima annahu qaulul halikin. Pendapat yang kedua mengatakan ya hasratan alal ibad itu sesungguhnya diucapkan oleh orang-orang yang binasa itu tadi. Alangkah nyesalnya aku tuh. Nah, itu. Yang berkata itu ya para hamba-hamba yang binasa itu tadi. Dia merasakan penyesalannya yang sangat dalam. Nah, itu karena tidak mau mendengar ajakan dari para rasul-rasul Allah itu. Wa qala Abul Aliyah lamma ayana ahlil madinatil azab qalu ya hasratan alal ibad, yakni rusulul thalathah haitsu lam yu'minu bihim fatamannaul iman hina lam yanfa'uhum. Dijelaskan lagi oleh Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah. Apa penjelasan Imam Abul Aliyah? Yaitu tatkala penduduk negeri itu, yaitu penduduk negeri Antiokhia itu telah melihat, telah merasakan siksaan yang mereka alami, terus mereka berkata ya hasratan alal ibad, alangkah menyesalnya hamba-hamba ini. Yaitu menyesal mengapa? Yaitu lam yu'minu bihim, tidak beriman kepada Allah dan kepada para rasul-rasul Allah. Siapa yang tidak beriman? Ya penduduk Antiokhia itu. Setelah mereka melihat siksaan yang mereka alami, fatamannaul iman hina lam yanfa'uhum, mereka kepingin beriman.
Karena mereka sudah melihat, sudah merasakan siksaan itu, akhirnya mereka kepingin beriman. Tetapi apa yang terjadi? Hinalam yang fa'uhum. Iman itu sudah tidak bermanfaat lagi. Nggak ada gunanya lagi mereka beriman kepada Allah. Ibarat itu sudah tutup tokonya. Nggak bisa lagi. Nggak ada gunanya mereka beriman. Karena dulu ketika di dunia mereka sudah diberikan peringatan, tapi mereka itu mendustakan apa yang sudah diajarkan oleh para rasul-rasul Allah itu. Mereka sendiri akhirnya mereka menyesal setelah melihat azab-azab yang mereka alami itu. Mereka mau beriman, lam yang fa'uhum, maka tidak ada gunanya. Wakila, dan dikatakan al-arabu oleh orang-orang Arab. Orang-orang Arab itu mengatakan apa? Lafat ya hasrotan, ya ajaban ala tariqil mubalaghah. Kata-kata ya hasrotan pada ayat ya hasrotan alal ibad, ya hasrotan itu menunjukkan mubalaghah, yaitu kalimat yang berlebihan. Maksudnya itu ya sangat menyesal. Sama dengan ya ajaban. Orang Arab itu kalau mengatakan heran atau takjub itu ya ajaban. Wah, heran nian aku nginak. Masjid itu bagus sekali, misalnya megah sekali. Nah, dengan kata-kata mubalaghah, yaitu berlebihan sangat. Nah itu. Tsumma bayyanallahu ta'ala sababal hasrati wan nadamati faqala Allah ta'ala. Kemudian Allah menjelaskan, memberikan penjelasan sebab-sebab mengapa mereka itu menjadi menyesal. Mengapa? Allah menjelaskan faqala Allah ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tidak datang kepada mereka, yaitu kepada kaum-kaum itu, penduduk Antiokhia itu, mir rasulin, seorang rasul, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali atau melainkan mereka itu selalu memperolok-olok terhadap para rasul-rasulku. Nah itu. Ketika Allah mengutus rasul ke kaum itu, tapi kaum itu tidak menghiraukannya, mendustakannya, mengolok-ngoloknya. Itulah yang menyebabkan mereka itu nanti di akhirat menyesal, tidak mau mendengar apa yang diajarkan, apa yang diperingatkan oleh para utusan-utusan Allah itu. Ai ma amanu bihi bal kanu minal mustahziin. Nah, mereka itu tidak beriman kepada Rasul, padahal Rasul sudah sampai kepada kaum itu. Tapi mereka tidak beriman, justru malah mengolok-ngolok mereka, malah mendustakan mereka, malah mengancam mau membunuh mereka. Kemarin kan dijelaskan, mau merajam mereka sampai mati dengan hukuman yang sangat sadis, yang sangat pedih ya. Saking jengkelnya kaum itu. Ya, tapi akhirnya apa? Wayandimuna yaumal qiyamah, mereka nantinya menyesal di hari kiamat. Walakin la yanfa'uhumun nadmu, dan penyesalan itu tidak ada gunanya lagi. Enggak ada gunanya menyesal itu. Itu tidak ada gunanya kalau kita menyesal. Makanya sebelum kita menyesal, mulai dari sekarang kita taati Allah itu, dan tak lupa pula kita jauhi semua larangan-larangan Allah, agar nantinya ketika kita di hari kiamat, di akhirat nanti, kita tidak menyesal. Itu. Alam yarau kam ahlakna qablahum minal quruni annahum ilaihim la yarji'un. Alam yarau, tidakkah
mereka mengetahui kam ahlakna qablahum minal qurun, berapa banyak kaum-kaum yang sudah kami binasakan. Tidakkah mereka itu mengetahui kalau zaman dulu-dulu sebelum kamu itu sudah banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaumnya Nabi Lut dibinasakan, kaum Ad dibinasakan. Nah, sudah banyak kaum-kaum sebelum kaum ini. Tapi mengapa mereka tidak mengerti, tidak sadar diri kalau dulu itu sudah banyak kaum-kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel dan yang lain sebagainya. Udah banyak. Wal qurunu ahlu kull asrin. Nah, lafadz kata kurun dari lafadz alam yarau kam ahlakna qablahum minal kurun. Nah, lafadz kurun itu adalah maksudnya ahli kulli asrin, kaum setiap zaman. Jadi satu zaman itu ada satu kaum. Jadi setiap zaman itu pasti memiliki kaum, memiliki penduduk. Di sini bahasanya ahlun, memiliki kaum. Zamannya Nabi siapa? Nabi Lut ada kaumnya. Zamannya Nabi Muhammad kaum Quraisy, nah, kayak gitu. Zamannya Nabi Musa kaum Bani Israel. Nah, jadi setiap zaman itu pasti ada kurun. Kurun itu adalah kaum tadi. Innahum sesungguhnya kaum-kaum itu ilaihim la yarji'un, mereka tidak bisa kembali. Maksudnya tidak bisa kembali kemana? Dijelaskan di sini ilad dunya, tidak bisa kembali ke dunia. Karena mengapa mereka ingin kembali ke dunia? Karena di dunia inilah mereka menanam amal perbuatan itu. Amal kebaikan mereka menanamnya di dunia. Kalau di akhirat udah nggak bisa lagi nanam, melainkan tinggal memetik buahnya. Lah mereka itu pengen kembali ke dunia lagi. Tapi apa? Ilaihim la yarji'un, mereka semuanya tidak bisa kembali lagi ke dunia. Sudah habis masanya di dunia. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kalau kita menanamnya di dunia itu bagus, kita pupuk, kita pelihara, nanti ketika di akhirat kita manennya juga, hasilnya juga akan baik. Tapi kalau di dunia tidak kita pelihara, bahkan kita tidak menanam sedikit pun, nah maka nanti di akhiratnya akan menyesal. Orang lain pada menikmati hasil tanamannya, nah kita tinggal ngelihat mereka aja. Afala ya'tabiruna min, tidakkah mereka itu mengambil pelajaran dari semua ini? Nah itu. Inilah fungsi dari Al-Quran. Isi Al-Quran itu selain dari hukum-hukum syariat itu ada kisah-kisah para orang-orang terdahulu, para kaum-kaum terdahulu. Supaya apa? Supaya kita ambil pelajarannya. Oh ternyata kaum ini dulu begini, jangan kita ikuti. Nah itu salah satu isi dari Al-Quran itu. Bahkan banyak dari Al-Quran itu isinya adalah kisah para nabi, kisah para kaum-kaum terdahulu, kisah orang-orang soleh. Seperti Luqman itu kan orang yang soleh. Beliau bukan seorang nabi tapi orang yang soleh. Sampai diceritakan di dalam Al-Quran. Itu. Satu lagi, wa in kullul lamma jami'ul ladaina muhdarun. Dan setiap dari mereka itu semuanya ladaina muhdarun, akan dihadapkan, akan dihadirkan di hadapannya Allah nanti. Semuanya. Ai wa ma kullu illa jami'un ladaina muhdarun. Setiap makhluk semuanya
Tidak sebagian, jami'un, semuanya, ladaina muhdharun, dihadapkan, akan dihadirkan, akan dimintai keterangan nanti. Di akhirat nanti akan dihadapkan di Allah Subhanahu wa taala. Wa in quri'at bit takhfif takunu in bimakna qad, yakni in kullu makhluqin yajma'u yaumal qiyamati fi hadratina wa nujazihi ala amalihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika in, nah in maksudnya lafaz wa in kullul lama tadi diartikan dengan qad. Qad itu adalah sungguh. Berarti bermakna gini, in kullu makhluqin yajma'u yaumal qiyamah, sungguh nanti di hari kiamat nanti semua makhluk yajma'u akan dikumpulkan fi hadratina, kemudian dihadapkan kepada kami, kata Allah. Setelah dihadapkan, wa nujazihi ala amalihi in khairan fa khairun, maka Allah akan membalas semua amalnya ketika di dunia. Amal baik dibalas dengan pahala, amal yang buruk maka dibalas dengan dosa. In khairan, jika dia terdapat kebaikan, fa khairun, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Wa in syarron, maka jika dia di dunia dulu melakukan kejelekan, fa syarrun, maka akan mendapatkan kejelekan pula nanti di akhirat nanti. Sudah dijelaskan seperti ini, semestinya kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Karena kita sudah dewasa. Kecuali kecil nggak tahu api itu panas atau dingin. Mereka dekat. Kalau sudah dewasa kan tahu kalau api itu panas, maka harus kita jauhi. Begitu juga ayat yang ada dalam Al-Quran. Kalau Allah sudah dewasa, maka harus kita jauhi. Kalau kita dekati, berarti itu namanya anak yang kecil, belum sadar, belum bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kama qala alaihi salam, sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min ahadin illa wa yukallimu rabbuhu yaumal qiyamah wa laisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjumanu. Tidak ada seorang pun illa wa yukallimu rabbuhu, kecuali dia itu langsung berbicara dengan Tuhannya. Nanti di hari kiamat itu kita langsung face to face berbicara langsung dengan Rabbuhu, dengan Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan? Nanti yaumal qiyamah, di hari kiamat. Walaisa bainahu wa bainallahi ta'ala turjumanu. Tidak ada di antara kita, di antara makhluk dan di antara Allah itu turjuman, juru bicara, asisten kita. Enggak ada, ya kita ini. Ketika di dunia kita menjadi megang jabatan, ditanya nanti pertanggungjawabannya. Ketika selama menjabat itu, kita punya harta, ya ditanya. Nggak ada asisten kita atau juru bicara, nggak ada. Ya kita ini yang langsung berbicara dengan Allah. Bahkan yang berbicara itu ya anggota tubuh kita ini. Tangan bicara, mulut bicara, telinga bicara, semuanya bicara. Fayanzuru dzalikal abdu yaminan wa shimalan fala yara illa ma qaddama min amali. Ketika makhluk itu nengok ke kanan ke kiri, tidak ada yang dia lihat illa ma qaddama min amali, kecuali amal perbuatannya dulu di dunia. Ketika dunia nengok ke kanan, saya dulu sedekah ke masjid misalnya. Saya dulu pergi ke masjid dulu pas hari Senin tanggal 11 Ramadan, saya nggak puasa misalnya. Semua kelihatan. Yang kelihatan itu amal perbuatan kita selama di dunia. Wa yang dzuru tilqa awajhihi fala yara illan nar.
ketika melihat di hadapannya tidak bisa melihat, tidak ada yang dia lihat kecuali apa? Illan nar, yaitu neraka jahanam. Nah, setelah terjadi seperti itu, kita ditanya oleh Allah, terus melihat ke kanan ke kiri, nggak ada yang kita lihat selain amar perbuatan kita. Fa fi dzalikal waqti yus'alu an khamsati asya. Pada waktu itulah kita ditanya, kita dimintai pertanggungjawaban an khamsati asya, atas 5 perkara. Ini hadis Nabi. Ketika kita sudah di depannya pengadilannya Allah, akan ditanya, yus'alu, akan ditanya atas 5 perkara. Al-awwalu, yang pertama, yus'alu minhu fima afnaita umroka. Akan ditanya, untuk apa kau habiskan, untuk apa saja umurmu selama di dunia. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi umur seseorang itu, walaupun umurnya misalnya 100 lebih, amal kebaikannya banyak. Begitu juga sebaliknya. Umurnya pendek, misalnya cuma 40, belum tentu juga amal kebaikannya sedikit. Nah, tergantung dengan kitanya. Umur yang berkah itu apa? Umur yang dibuat untuk melaksanakan amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik. Nabi Muhammad berumur 3 tahun. Ulama-ulama dulu banyak yang hanya sampai umur 40 tahun. Tapi amal perbuatannya itu luar biasa banyaknya. Bahkan mengalahi yang umur panjang. Kalau umur panjang tapi dibuang sia-sia, tidak ada gunanya, kurang bermanfaat. Akan ditanya nanti. Akan ditanya, untuk apa saja umur kita? Kalau kita pergunakan untuk selalu beribadah kepada Allah, ibadah itu jangan diartikan hanya sholat. Semua perbuatan kita itu bisa jika kita niatkan untuk ibadah. Kita ke sekolah, bismillah, saya ibadah untuk menuntut ilmu. Kita bekerja, bismillah, saya beribadah untuk mencari nafkah, menghidupkan keluarga-keluarga saya. Jadi niatkan ibadah akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Apalagi kalau dimulai dengan bismillah, insya Allah perbuatan itu akan bertambah menjadi keberkahannya. Nah, itu. Jadi jangan lupa kita niatkan semua pekerjaan kita itu ibadah. Jadi tidak melulu yang dikatakan ibadah itu ngaji, sholat, tidak. Semua perbuatan yang kita niatkan ibadah maka akan bernilai ibadah. Untuk apa umurmu itu? Umurmu itu. Nah, itu. Wathani, kemudian pertanyaan yang kedua yang akan disampaikan ke kita nanti ketika di akhirat nanti apa? Fima ablaita syababaka. Kau gunakan untuk apa usia mudamu dulu? Apakah ugal-ugalan, nyantai-nyantai? Ataukah kau gunakan untuk bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dalam beribadah kepada Allah? Apakah kau gunakan untuk tidur aja? Semuanya akan ditanya. Mengapa kok waktu muda? Ada pertanyaan, mengapa kok waktu muda tidak waktu tua? Karena waktu muda ini waktu yang sangat baik, waktu yang fit untuk kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu muda banyak godaannya. Nah, itu. Ketika muda dulu saya mondok di Pondok Ma'rifatul Ilmi misalnya 10 tahun khatam Al-Quran, hafal hadis misalnya. Nanti ketika masa tuanya
barulah merasakan enaknya itu. Ibarat apa itu kata pepatah, belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas batu. Belajar sudah tua bagai mengukir di atas air. Berakit-rakit ke hulu, bersenang-senang kemudian. Mari yang masih muda-muda ini, termasuk saya masih muda-muda ini, ya kita maksimalkan umur kita ini, kita gunakan untuk amal perbuatan yang memang benar-benar bermanfaat bagi diri kita, bagi lingkungan di sekitar kita. Jangan sampai kita buang sia-sia, nanti akan menyesal di hari tuanya. Itu. Watsalitsu, pertanyaan yang ketiga, min aina iktasabta malaka? Dari mana kamu mendapatkan hartamu itu? Semakin banyak harta kita, maka semakin banyak pula kita memberikan jawabannya, memberikan pertanggungjawabannya. Itu punya mobil misalnya, dari mana dapatnya? Nyolong atau dari hasil jerih payah. Semakin banyak harta yang kita miliki, maka semakin banyak pula yang akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Kalau hartanya banyak terus kita sedekahkan, kita infakkan, itu sangat bagus. Bahkan untuk menyucikan harta itu sendiri, untuk menyucikan diri kita. Akan ditanya, dari mana kita mendapatkan harta itu? Apakah dari cara yang halal atau dari cara yang tidak halal? Cara yang tidak halal ya banyak. Mengambil haknya orang lain, mencuri, korupsi, merampok. Nah, itu semuanya akan dipertanggungjawabkan nanti di hari kiamat. Warabi'u, pertanyaan yang keempat, fi ayyi syai'in saraftahu? Setelah kita mendapatkan harta tadi, kita gunakan untuk apa? Kita tasarrufkan untuk apa harta itu? Walaupun kita dapat harta itu dari yang halal, tapi kalau kita gunakan untuk yang tidak halal, sama saja nanti akan ditanyakan. Kita dapat dari misalnya hasil kerja kita. Duit itu kita belanjakan kepada barang yang tidak halal. Sama saja. Kita buat untuk judi misalnya. Padahal harta tadi kita dapatkan dari cara yang halal, tapi cara mentasarufkannya tidak halal. Nah, itu nanti akan dipertanyakan. Gitu. Kita gunakan untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan oleh agama Islam. Itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya hati-hati. Kalau sedikit harta, maka nanti sedikit pula yang dipertanggungjawabkan. Tapi lebih baik itu banyak harta, tapi hartanya tadi banyak pula disedekahkan. Wal khamisu, pertanyaan yang kelima, ma amilta bima alimta? Apa saja yang sudah kamu amalkan dari ilmu yang kamu miliki? Kamu punya ilmu nih, sudahkah kamu mengamalkannya? Nah, akan ditanyakan nanti. Semakin banyak ilmu yang kita miliki, maka seharusnya semakin banyak yang kita amalkan. Akan ditanya nanti, sudahkah kita mengamalkan ilmu yang kita miliki? Wa fi hadithi akhar qala alaihi salam, dan pada hadis yang lain Nabi bersabda, awwalu ma yus'alul abdu yaumal qiyamah anin na'im. Pertama kali nanti yang akan ditanya, ini hadis yang lain. Pertama kali perkara yang akan ditanya nanti di hari kiamat anin na'im, yaitu tentang kenikmatan yang kita miliki. Kita diberi kenikmatan sehat, kita gunakan untuk apa? Diberikan nafas ini kita gunakan untuk apa?
Diberikan roh ini kita gunakan untuk apa? Diberikan kenikmatan harta yang banyak kita gunakan untuk apa? Dan sebagainya. Akan ditanya itu. Makanya kita banyak-banyak bersyukur. Diberi nikmat, kita harus bersyukur. Kita hanya bisa bersyukur. Hanya bisa bersyukur. Kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, maka akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Jika kita tidak mau bersyukur, maka tunggulah siksanya Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya tentang kenikmatan pertama. Kenikmatan apa? Alam nasoha jismaka. Tidakkah kami menyehatkan jasadmu, ragamu? Nah, itu. Yang kedua, alam narauka bil ma'il baridi. Tidakkah kami menjegarkanmu dengan air yang segar, air yang dingin? Semuanya nanti akan ditanya. Kenikmatan-kenikmatan yang kita pakai ini akan ditanya ketika nanti di hari kiamat nanti, di akhirat nanti. Intinya, marilah kita banyak-banyak bersyukur. Banyak-banyak bersyukur, insya Allah dengan bersyukur itu nanti akan ditambah lagi kenikmatan yang lainnya lagi. Nikmat tidak hanya berbentuk materi. Banyak bentuk nikmat itu. Tidak hanya harta yang banyak, keluarga yang bahagia nikmat, memiliki anak juga nikmat, anak yang soleh juga nikmat, banyak. Semuanya harus kita. Semakin kita bersyukur, maka semakin akan ditambah oleh Allah kenikmatan yang lainnya lagi. Waruya anna Syaikh Abul Hasan wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pengajian kita pada malam hari ini. Semoga diri saya sendiri dan umumnya bagi pemirsa sekalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa, Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afati minal fitani. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.